Kadang wajah sebuah daerah tidak terlihat dari gedung megah atau baliho besar. Ia justru tampak jelas di tempat-tempat kecil yang sering kita lewati tanpa benar-benar diperhatikan. Iya, maksud saya ketika diambil alih benahin dong. Saya nggak mau Jawa Barat tuh ada yang gini-gini, Pak. Sebuah area parkir di kawasan wisata, tempat orang berharap memulai hari dengan rasa nyaman. Namun yang terlihat justru sebaliknya, ruang yang dibiarkan, tanah yang tak terawat, dan sistem yang berjalan tanpa tanggung jawab. Ya teh, duitnya diaralaan puncak teh diurus ente. Tuh lihat, urus teh nu agung ya negara kieu-kieu teh. Disinilah sebuah pertanyaan sederhana muncul. Ketika uang terus dipungut setiap hari, siapa yang seharusnya menjaga martabat tempat ini? Asalnya siapa yang ngelola? Asalnya pihak ketiga per 1 Desember sudah diambil alih sama Agrowisata PT Pet 1. Hari itu, seorang pemimpin daerah datang tanpa skenario besar, tanpa pidato panjang, tanpa jarak. Tolong berat mana? Dari Palembang loh Pak. Ya Bu. Sehat Bapak. Bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat langsung apa yang sering tersembunyi dari laporan resmi. Yang disampaikan bukan kemarahan, melainkan rasa malu. Malu karena ruang publik diperlakukan seadanya, malu karena amanah dianggap rutinitas, malu karena nama daerah besar dibawa oleh pengelolaan yang lalai. Aing mending ngerakeun pisan negara teh kieu teh. Ngerakeun pisan, duit dialaan tempatna teh diurus. Daroraka jelema teh. Bukan soal parkir, bukan soal nominal, tapi soal sikap. Karena ketika seseorang diberi wewenang, sekecil apapun, disitulah nilai dirinya diuji. Kumaha jadi wisata favorit dunia tuh pas dia mah. Ya, mesinnya bersih halus, mesin sama kudu. Di banyak tempat, teguran biasanya jadi akhir cerita. Nada tinggi, kamera merekam, lalu semua kembali seperti semula. Tapi peristiwa ini memilih jalan yang berbeda. Alih-alih pergi, datang sebuah keputusan yang tak terduga. Sebuah pertanyaan sederhana diajukan, bukan untuk menghitung kerugian, melainkan untuk membuka kemungkinan. Bapak, sabaraha biayana? Kurang tahu. Enggak kurang tahu, Bapak ngomong aja berapa biayanya. Bantuan diberikan bukan sebagai pembenaran atas kelalaian, tapi sebagai tanggung jawab lanjutan. Karena perubahan tidak lahir hanya dari kritik. Ia butuh kepercayaan, dan kepercayaan selalu mengandung risiko. Perbaikan itu, tadi kan rekeningnya bisa ditransfer. Siap rekening. Ya, saya transfer 50 juta ya. Ngerakeun duit 50 juta tapi harga diri eta. 50 juta rupiah bukan angka yang kecil, tapi nilainya jauh lebih besar ketika dimaknai sebagai ujian. Ujian bagi pengelola, apakah kesempatan ini akan dijaga atau kembali diabaikan? Ujian bagi pemimpin, bahwa pemimpin bukan hanya soal menegur, tapi juga berani memberi ruang untuk berubah. Dan ujian bagi kita yang menonton, karena kisah ini sebenarnya bukan tentang satu orang atau satu tempat. Ia tentang kebiasaan yang sering kita anggap wajar. Tentang mengambil tanpa merawat, tentang menerima tanpa menjaga, tentang lupa bahwa setiap rupiah selalu membawa tanggung jawab. Mungkin kita bukan pengelola parkir, mungkin kita bukan pejabat, tapi dalam hidup kita semua pernah diberi amanah. Di pekerjaan, di keluarga, di ruang publik yang kita pakai bersama. Pertanyaannya sederhana, apa yang kita lakukan setelah menerima kepercayaan itu? Karena daerah yang bermartabat tidak dibangun dari kemarahan yang viral, melainkan dari kesadaran yang konsisten. Dan kepemimpinan sejati tidak berhenti pada teguran yang keras, tetapi berlanjut pada keberanian untuk menuntut perubahan dan memberi kesempatan untuk mewujudkannya. Jika suatu hari kita kembali ke tempat itu, mungkin yang kita lihat bukan hanya parkiran yang lebih rapi, tapi pengingat bahwa setiap ruang publik adalah cerminan dan cara kita menghargai amanah. Dan bahwa Jawa Barat, seperti daerah manapun, akan selalu sebaik orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang mereka terima.